Halo guys, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kita tadi malam itu nginep di penginapan di sana ya, di atas. Saya nggak sempat video karena capek. Terus juga mindahin barang-barang segala macam. Dan ini pagi hari kita ada di alun-alun kota wisata sebelum ke pelabuhan. Nah, ini kayaknya alun-alun, anak-anak lagi pada main. Ini ada Dede. Halo. Halo. Ini ada Mbak Ameng, ada Mamas, Gambul juga. Zahid mam ya, mau maam ya. Jadi mau maem. Ini sekarang kita ada di alun-alun. Alun-alun apa ini? Pantai Kartini. Oh, kita lagi berada di Pantai Kartini. Ini semua kita udah beres-beres ya. Tadi mohon maaf nggak sempat di videoin di sana karena saya ngeluarin barang karena saya tadi ngeluarin barang-barang dua koper ya, 1 tas, pokoknya banyak, jadi harus dipindahin dulu. Dan sekarang mobil lagi dipanasin, nunggu adik saya masih ada di kamar mandi, terus kita langsung OTW ke pelabuhan. Oke. Bud. Guys, yuk kita mau langsung ke pelabuhan karena katanya nanti kalau agak siangan parkirannya penuh, kita nggak bisa masuk katanya. Ini kan soalnya hari libur ya, hari sekolah pada libur, makanya tadi diinfoin sama warga harus cepat-cepat pagi-pagi masuk ke pelabuhan karena kita di Karimun nanti lama, sekitar 6 harian. Oke, segitu dulu, terima kasih. Oke, selamat pagi. Sekarang kita sudah berada di pelabuhan ya, Pelabuhan Karimun, dan ini mobil udah penuh. Ini masih jam 6:30 padahal parkiran mobil itu udah penuh semua ya, bisa dilihat. Wah, penuh. Kalau kita telat sedikit aja mungkin nggak dapat tempat di sini kayaknya. Ini ada 2 bocil. Nah, di sini kita ke depan ya. Ke depan itu satu ada kapal feri, yang satunya ada kapal ekspres bahari. Bisa dilihat ini masih pagi ya. Bisa dilihat itu di belakang. Nah, ini kapal feri. Ini ya, ini kapal feri belakang ini. Dan satunya ini belakang kapal ekspres bahari. Kita berangkat pakai yang ekspres karena kita udah booking, dan untuk yang pulang kita belum booking. Nanti lihat kondisi gimana. Sekarang kita mau cari makan dulu. Masih pagi-pagi banget ini kita ke sini. 2 hari yang lalu kita di email ya, ada perubahan keberangkatan jadwal, makanya kita ke sini lebih awal. 1 jam sebelumnya sudah diinfoin, dapat email dan SMS bahwa kapal
maju pemberangkatan untuk 1 jam. Makanya kita kesini itu pagi-pagi lebih awal. Nah mungkin yang pakai kapal feri lewat sini ya, lewat sana masuk ke dalam sana itu lontrong ke depan untuk kapal feri ya. Kalau kita karena berangkat pakai kapal ekspres, nanti dari sana kita ke sana. Kita cari makan dulu guys, pagi-pagi lapar karena kita keluar dari penginapan itu jauh-jauh hari. Kita prepare dari subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah prepare. Kita mau makan dulu guys sama dedek. Untuk cintanya siloan. Oke, kita mau makan dulu ya di sini di belakang. Nanti setelah makan kita mau ke loket. Kalau sudah buka nanti di video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Oke guys, setelah sekian lama menunggu dari jam 6:30 kita bisa berangkat. Ini jam 9.15 kita mau berangkat dan mau antri ya. Barang-barang kita banyak sekali, koper aja ada berapa koper itu ya Allah. Anak kenyong ya, anak saya minta jeruk ora kantinan. Semua udah siap, tinggal berangkat. Oke, kita mau menuju ke kapal ekspres Bahari. Sekedar informasi ya, kalau di sini penitipan mobil itu kuncinya dititipin. Nah sebelah kanan itu lagi ngantri ngambil kunci, dan di sini kita kunci diserahkan ke pihak pengurus, namun STNK di bawah ya, STNK di bawah kita, kunci ditinggal. Untuk mobil di sini per hari itu 20.000 ya. Satu mobil per hari itu dihitung 20.000. Itu yang sebelah kanan kapal baru mendarat, kapal kita ekspres Bahari, yang lain pada pulang. Ini gantian kita mau masuk menuju kapal ekspres Bahari ke depan ya. Oke, kita jalan ke depan. Nah ini di depan saya itu adik saya ya, ada bawa tas, bawa cangkingan, bawa koper, pokoknya ribet karena adik saya itu udah punya 2 anak dan istri saya juga. Ini saya punya 2 anak juga sama. Kita akan menuju ke kapal ekspres Bahari di depan ya, karena yang pakai kapal Sikinjai satunya itu nggak lewat sini, lewat yang sebelumnya tadi sudah tak sampaikan guys. Nah untuk informasi saja ya, untuk informasi itu di ekspres Bahari ada 2 ada 2 tiket, ada 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas ekonomi, yang kedua yaitu kelas VIP. Nah untuk kelas ekonomi sendiri harganya itu per orang 150.000 untuk yang ekonomi, dan untuk yang AC itu per orang 200.000 rupiah ya. Untuk anak-anak di atas 1 tahun itu sudah dikenakan biaya tanpa ada potongan, kecuali untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu kemarin saya pesen kalau nggak salah 25.000 per anak-anak ya.
Ini kita sudah sampai di dalam, kita pesan tiketnya online, jadi langsung mengantri saja. Itu keluarga saya dan antriannya bisa dilihat sendiri ya, mantap ngantrinya. Ini di sini panas banget guys, panas banget, nggak ada kipas, terus udara masuk juga sedikit karena semuanya dikelilingi dengan kaca kecuali pintu masuk ini dan pintu keluar di depan sana. Ini kita lagi ngantri ya satu persatu. Dan untuk bagi orang yang ingin naik kapal ekspres bahari, sebelum masuk dicek tiketnya, maka saya sarankan agar menyiapkan identitas. Kalau seumpama lebih dari 17 tahun maka menggunakan KTP, tapi kalau belum mempunyai KTP, itu kayak adik saya ada satu ya, itu masih sekolah SD, bisa menunjukkan kakak. Kalau yang anak saya itu yang pertama pakai kakak juga, kakak saya yang bayi itu dihitung per orang, bayi 25.000. Selebihnya 1 tahun ke atas itu harganya 150.000 untuk ekonomi dan 200.000 untuk VIP. Nah, kondisi di dalam atau perbedaan antara kelas ekonomi dan VIP itu, kalau ekonomi bebas, mau duduk di mana saja, mau ngapain saja itu bebas. Cuman kalau VIP emang ada kayak ruangan khusus dan itu harus menggunakan bangku sesuai nomor urutan tiket yang dipesan ya. Ini seperti biasa, saya juga masih ngantri menunggu karena ramai sekali, padat, jadi harus ganti-gantian. Ditambah lagi di sini panas sekali ya, itu ibu-ibu aja sampai kipasannya ini serius beneran panas. Saran saya sih, kalau seumpama mau ngantri di sini, kalau mau duluan lebih awal dulu biar di depan. Kalau mau akhir ini kayak saya terakhiran, jadi nggak terlalu lama banget menunggu dalam ruangan ya. Karena sebelumnya saya cross check ke sini itu padat banget guys. Kebetulan nggak saya rekam dan ini menurut saya udah agak longgaran sih. Enakan ini kita tinggal maju sedikit-sedikit ke depan. Jangan lupa ya, tadi yang sudah saya infokan, ketika memesan tiket baik online maupun offline itu harus siap menyediakan identitas, karena nanti di depan sana ada pengecekan. Kita lanjut ngantri dulu. Itu adik saya udah maju karena memang panas ya, kasihan. Ada anak kecil 2 bayi, satu anak saya masih 6 bulan, satunya anak adik saya itu kurang lebih 8 bulanan guys. Ini kita masih ngantri menunggu, sabar ya. Oh iya, lupa satu lagi, nanti kita pas sampai kapal ekspres bahari kita akan lihat-lihat mana kelas ekonomi dan mana kelas VIP ya. Yang saya tahu itu kalau kelas VIP itu dalam ruangan dan full semua AC, pakai AC jadi lumayan dingin kalau pakai VIP. Yang ada anak-anak kecil, balita, terus apa namanya yang biasa menggunakan AC, saya saranin sih untuk pesan tiket VIP ya. Karena kalau yang ekonomi itu ada AC per pojok, berarti itu di pojok satu, jadi nggak terlalu dingin dan ruangannya itu terbuka, nggak kayak ruangan VIP itu memang tertutup sekali. Kita begitu masuk juga langsung ditutup,
sekaligus di ruang VIP itu ada WC tersendiri. Itu WC-nya bagus banget, bersih, pokoknya nyaman lah, enak. Kursinya juga bisa di setel ya, di setting maju mundur ke belakang itu biar bisa tiduran, kita santai-santai. Kalau di ekonomi itu nggak bisa. Nah, ini kita masih menunggu giliran ya untuk ke tahap pertama, yaitu pengecekan. Ini sudah maju sedikit demi sedikit. Sebentar lagi kita sampai di pengecekan tiket masuk ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mau masuk pas pengecekan itu identitas kita harus disiapkan. Ini KTP itu kita harus pegang dulu, atau enggak dipisahkan, taruh di kantong atau di mana. Jangan dipersiapkan dulu lah intinya, daripada kita nanti pas dicek itu memperlambat guys, memperlambat jalur karena nyari KTP dulu. Pokoknya lama lah. Lebih baik, lebih efektif, lebih cepatnya kita harus mempersiapkan dahulu dari awal. Nah, seperti adik saya ini sudah mempersiapkan dari awal. Nah, ini kita memasuki untuk cek kartu booking maupun non booking, berarti online maupun offline ya. Ini kita sebentar lagi akan dicek. Dan ini menurut saya pengecekan pintu masuk ke Express Bahari itu amat sangat ketat sekali guys. Itu di depan anak saya yang nomor 1 itu kan tiket ada sama saya ya. Istri itu di depan hanya megang tiketnya sendiri. Jadi tiket anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua itu semua ada di saya. Makanya tadi agak sempet ditahan, terus saya ngomong ya itu semua ada di saya. Nah, ini ya, Bapak sama adik-adik saya juga sudah mempersiapkan barcode karena kita pesan kapal Express Bahari lewat online. Berikut juga dengan persiapan identitasnya guys, jangan lupa, agar lebih cepat saja sih, nggak terlalu banyak menunggu. Nah, ini giliran adik saya untuk dicek dan dia menjelaskan kalau dia bawa 3 barcode. Yang pertama istri, yang kedua anak dia yang pertama, yang ketiga itu anak dia yang kedua yang masih bayi kayak saya ya, umur 8 bulan. Nah, itu agak sedikit menjelaskan adik saya. Nanti juga sama giliran saya ya, jelasin karena anak dan istri semuanya sudah ada di depan. Jadi saya harus menunjukkan 3 booking kartu lagi. Yang pertama punya saya sendiri, yang kedua yaitu punya anak saya yang pertama, dan yang ketiga itu anak saya yang kedua yang masih kecil, masih balita, umur kurang lebih 5 bulanan lah, 5-6 bulan. Ini bapak saya lagi dicek, bisa dilihat juga ya. Pengecekannya itu amat sangat ketat sekali dan bagus menurut saya, agar tidak ada hal-hal yang diinginkan terjadi. Nah, ini kita
lagi dicek punya saya ya sama mbak-mbaknya. Di sini juga saya jelasin kalau saya bawa 3 booking kartu. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pengecekan kartu. Kita lanjut untuk menuju masuk ke Express Bahari guys. Let's go ya, kita jalan ke depan untuk masuk ke kapal Express Bahari. Ini kita jalan ke depan ya. Depan ada bapak saya sama adik saya, istri, anak-anak adik saya, dan juga istri berikut dengan anak-anak saya. Nah, keluarga itu di belakang ya. Ini baru selesai pengecekan. Itu adik saya. Kita mau lanjut lagi jalan ke depan menuju ke pintu masuk kapal Express Bahari. Ada yang mau ngasih 100. Wah. Di sini tuh anak-anak nungguin ya, yang tadi orang mau ngelempar 100.000. Jadi dari pintu masuk tadi di sana, ketika mau menuju ke kapal Bahari Express, ini kapalnya itu kayak ada anak-anak kecil berenang, tapi barangkali ada orang yang mau memberi ya buat hiburan. Nanti kalau iya, uangnya dilempar terus diambil rayahan sama anak-anak kecil. Rayahan tuh apa? Berebutan sama anak-anak kecil. Nah, ini kapal kita ya, Express Bahari sudah di depan guys. Kita mau masuk dulu. Ini lumayan apa ya, bawanya lumayan agak susah sih ya, karena saya bawa koper gede sekaligus tas tuh adik saya aja kasihan. Itu Putih Hatun adik saya kasihan ya, bawa koper 1, ada tas juga. Kita mau masuk dulu guys ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke guys, ini kelas VIP ya. Itu sebelah kiri ada pelampung darurat, di depan ada monitor, mungkin nanti ada filmnya, dan kita satu keluarga itu 1 jelaret. Apa 1 jelaret? 1 larik 1 deretan. Mas, saya ngapain? Arifah. Oke guys, nanti kita coba lihat-lihat ke atas, kelas eksklusif dan biasa ya, katanya ada. Coba nanti kita lihat. Oke guys, ini perahu Express Baharinya sudah mulai jalan ya, mau berangkat. Ini mundur, perahunya mundur.
Ini dari jendela sebelah kiri, coba kita jendela ke sebelah kanan. Nah, ini dari sebelah kanan. Tadi mundur, sekarang udah maju. Kita berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan, guys. Nah, di sini kalau di kelas VIP itu ada film ya depan. Nah, ini kita udah jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, nggak ada kendala apapun. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nanti kalau sudah sampai atau mau sampai di Karimun Jawa diinfokan lagi. Oke, alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini kita diperbolehkan masuk di ruang nahkoda untuk melihat pemandangan di luar dari depan, guys. Nah, beginilah pemandangan di luar tampak dari depan. Itu sejauh mata memandang semuanya biru ya, guys. Biru semua, lautnya biru, langitnya biru, semua biru. Bisa dilihat sendiri, ini Masya Allah. Keagungan ciptaan Allah itu luar biasa, guys. Mantap sekali, subhanallah. Ini perjalanan dari Jepara ke Karimun untuk naik kapal ekspres bahari. Ini sangat kenceng ya, cuman 2 jam kurang lebih. Tapi kemarin saya pakai ekspres bahari ini, nyampai lokasi di Pulau Karimun dari Jepara itu 2,5 jam, guys. Nah, ini dari depan ke belakang untuk kapal ekspres bahari. Bisa dilihat ya, sejauh mata memandang semuanya biru dan indah. Mantap, luar biasa. Oke, kita balik lagi ke belakang, guys. Oke, tadi kita habis masuk ke dalam ya. Alhamdulillah tadi kita diizinin masuk, tapi nggak boleh di videoin pas di navigatornya. Nih, istri saya, anak saya tidur yang kedua. Nah, itu anak saya yang pertama ya, lagi main HP semuanya. Oke, sekarang kita mau coba naik ke atas ya. Di atas itu kata adik saya yang udah ke sana ada space buat nongkrong dan lain sebagainya. Permisi kok. Nah, ini kita menuju ke atas. Ini dia ruangan ekonomi dalam kapal ekspres bahari. Nah, kalau di sini AC-nya itu di depan ya, depan 1, belakang 1 ini. 1-1. Nah, ini ruangan paling belakang. Untuk nyantai di sebelah kiri juga ada orang jualan ya, kayak pop mie, minuman dan lain-lain. Bisa dilihat di belakang sini itu padat sekali, guys. Semua orang pada di belakang
pada lihat pemandangan, dan bisa dilihat ya, laju kapal Ekspres Bahari ini sangat kencang sekali ya. Dan beginilah kondisi kabin paling belakang Ekspres Bahari. Di belakang itu ramai sekali malah. Nah, kita coba nanti mau lihat dari samping ya. Permisi Pak. Nah, ini dia, terlihat sekali sama seperti pas saat kita melihat di ruangan navigator paling depan. Sama, semua terlihat biru, lautnya biru, langitnya biru. Nah, ini kita ada di belakang ya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada anak-anak. Ini anginnya kenceng banget sih ini. Nah, ini anak saya yang pertama ikut. Yuk kita mau balik lagi ke kursi. Permisi. Ayo kita balik. Nah, ini balik lagi, tak infoin bahwasanya ini adalah ruang ekonomi di kelas Ekspres Bahari. Bisa dilihat ya, itu ada yang sedang tiduran karena mungkin nggak terlalu penuh, jadi bisa santai sambil tiduran. Nah, ini AC-nya satu ya depan, tadi di belakang satu, ada monitor juga, sebelah kiri tadi ada WC, di bawah juga seharusnya masih ada ruang ekonomi, tapi saya udah agak kelingan guys. Kita tadi dari atas ya ke sana, kepalanya pusing, udah nyampe sini juga masih tetap pusing. Guncangan air lautnya berasa banget kalau yang di atas, paling atas. Kalau di bawah mungkin enggak ya. Tuh anak-anak lagi pada makan jajan. Sekarang udah jam setengah 12, kurang mungkin setengah jam lagi kita sampai ke Karimun. Oke, nanti kalau mau sampai di infonya grupnya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Karimun. Ini saya bangun tidur ya. Itu dia guys, depan sana itu adalah Karimun guys. Alhamdulillah ya guys ya, kita udah sampai. Oke, kita mau siap-siap dulu mengambil barang-barang, mau dipersiapkan untuk turun ya guys ya. Kapal sudah membunyikan klakson, kita siap-siap bawain barang-barang turun ya. Oke, kita mau turun karena sudah sampai ya. Alhamdulillah kita sudah sampai, dan ini persiapan siap-siap kita mau turun. Jangan lupa sebelum turun pastikan terlebih dahulu barang-barang apakah sudah dibawa semua atau ada yang tertinggal. Pastikan dulu ya guys, jangan terlalu terburu-buru untuk langsung turun. Nah, ini saya dan keluarga memilih untuk terakhir turun biar enggak sek-sekan atau berdesakan saat keluar. Ini kita keluar paling terakhir ya, karena kalau keluar
di tengah-tengah atau keluar duluan itu di bawah. Tadi nggak sempet saya rekam, saya lihat rame banget udah ngantri pada di depan pintu. Nah kayak gini nih, kalau ini kan udah longgar ya, udah sedikit. Nah ini saya pegang video, sambil video dan juga sambil ngangkutin barang-barang. Saya bawa koper yang besar satu, terus tas satu yang ada di atas koper, terus yang di bawah gendongan satu. Nah ini kita ngantri ya, kita mau nyebrang. Nah kita itu nyebrang di sini 2 perahu guys, 2 kapal. Ini satu punya kita, yang satunya sudah sampai duluan ya. Jadi kita nyebrangnya 2 kapal, dan ini saya lagi mindahin barang-barang yang saya bawa. Nah ini kapal satunya. Setelah nyebrang dari kapal satunya barulah kita sampai darat guys. Alhamdulillah kita sudah sampai. Begitu turun kita langsung disambut dengan laut biru yang bening sekali ya. Nah itu ya, lautnya jernih sekali, bening sekali. Kita turun dari kapal ini di dermaga mau menuju ke pintu keluar ya. Bisa dilihat jernih sekali guys, ini lautnya asli mantep. Kita jalan ke depan, keluar dari kapal Ekspres Bahari. Ini perjalanan saya menggunakan kapal Ekspres Bahari dari Pulau Jepara. Dari Jepara maksud saya ke Pulau Karimun itu kurang lebih 2,5 jam ya. Saya naik kapal Ekspres Bahari yang tadi. Nah, ini kita jalan ke depan mau menemui tour guide kita, karena kita di sini menggunakan tour guide guys, biar nggak pusing. Oke, ini kita sudah keluar dari dermaga. Nah ini sebelah kiri ada rental motor juga ya. Jadi gini, bagi teman-teman yang ke Karimun Jawa tanpa paket atau tanpa tour guide, itu bisa menggunakan mandiri. Mandiri itu contohnya gimana? Dari mulai kapal, terus makan, hotel, tur laut dan tur darat itu mengikuti orang umum. Maksudnya gini, nggak dipandu. Kita hari ini mau tur laut, kita ke tur laut gitu. Untuk informasi saja, ketika kita ke Karimun Jawa mandiri, tur laut itu per orang 175.000 itu per orang. Itu buat ini check out Pak, bukan pas ini, nanti pas mau pulang baru beli tiket. Ini dia nggak melayani pembelian ini Pak, nggak mau dia. Iya, saya udah tanya tadi soalnya. Ini kesini ya Pak? Iya, nggih. Iya. Ini tour guide kita ya, namanya Mbak Ayu. Kita kesini tuh pakai tour guide, tapi hanya di pemandu wisatanya saja, termasuk makan juga. Kita pilih tour guide Mbak Ayu ini untuk dari mulai penjemputan, terus tur darat, tur laut, terus ke beberapa wisata yang ada di Karimun Jawa, itu semua kita dipandu. Dan untuk pemesanan kapal, terus hotel itu kita pesan sendiri ya. Bisa pesan sendiri, kita pakai jasa tour guide itu untuk mandu dan juga untuk makan siang dan makan malam itu bisa. Dan untuk kalian semua, bagi yang mau kesini, sebelum kesini kan saya cari-cari info dulu ya. Yang mau kesini ketika memang budget minim dan ingin ke Karimun Jawa, saya sarankan untuk memakai yang mandiri.
Kenapa yang mandiri? Karena ketika kita mandiri itu semuanya kita yang handle. Contohnya gini, dari mulai pemesanan tiket kapal itu ada dua pilihan. Yang pertama yaitu ekspres bahari, estimasi sampai 2 sampai 2 jam setengah, dan untuk yang satunya si Kinjai. Untuk ekspres bahari ekonomi itu 150 dan VIP itu 200 ya. Nah, untuk kapal satunya itu si Kinjai estimasi sampai itu 4,5 jam sampai 6 jam. Itu VIP 150 dan untuk ekonomi kelas biasa 100.000 gitu ya. Nah, mulai dari pemesanan kapal sampai nanti kita sampai di Pulau Karimun tadi bisa dilihat sendiri ya, ada penyewaan motor. Nah, di situ kita bisa nyewa sendiri dan kita cari penginapan sendiri, mau yang standar, murah, mahal, monggo. Tapi bukan berarti ketika kita menggunakan mandiri kita tidak bisa jalan-jalan, enggak. Kita tetap bisa. Dan di sini ketika menggunakan paket mandiri, jalan-jalannya itu hitungannya per trip. Contoh, kita mau tur laut. Nah, per trip tur laut itu 175.000 per orang. Kita dapat makan siang juga. Tur laut dari pagi sampai sore, ada beberapa pulau nanti yang akan dikunjungi. Begitu juga dengan tur darat, sama kalau tur darat itu 200.000 per orang beserta dengan kendaraannya dan juga makan siang. Tapi tidak termasuk tiket masuk perwisata ya guys ya. Oke, kita jalan ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti ini ya, ketika kita menggunakan paket, dan paket itu ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu full paket, dari mulai pemesanan tiket kapal, hotel, makan, tur darat, tur laut, dan beberapa wisata yang ada di Karimun Jawa, itu semua dihandle oleh tur guide kita. Satu itu. Yang kedua yaitu paket semi mandiri. Maksudnya gini, kita sampai di Karimun, kita dari awal pesan tiket pesawat, kita pesan kapal laut sendiri, terus mau pilih yang mana, kelas ekonomi atau VIP. Kalau saya tadi yang VIP ya. Begitu juga kita pilih hotel sendiri. Nah, di sini kalau semi paket, kita bisa memilih hotel sendiri, mau yang murah, yang mahal, terserah. Nah, ketika menggunakan semi mandiri itu pemesanan kapal dari berangkat sampai pulang itu semua kita yang handle beserta dengan hotel. Tapi sisanya dari mulai tur gate, laut, darat, jadwal-jadwal keberangkatan, antar jemput mobil, itu semua dihandle oleh tur guide kita, termasuk makan siang dan makan malam. Nah, yang ketiga itu full mandiri guys. Kalau full mandiri berarti dari pemesanan tiket kapal, terus pas sampai di Pulau Karimun kita nyewa motor sendiri, kita tanya-tanya warga setempat mana homestay, mana hotel yang murah, standar, bahkan sampai ke yang mahal. Nah, di sini kalau mandiri kita semua yang handle, kita cari sendiri. Untuk sewa motor di Karimun Jawa itu varian ya, dari 75.000 sampai 120. Yang 75.000 itu Vario, yang 120 itu PCX dan NMAX. Nah, contohnya gini nih, ketika kita menggunakan tour guide baru sampai tadi kan kita sudah disambut dan sudah disiapkan mobil. Nah, ini kita sedang menuju ke Pantai Bobi guys. Baru sampai kita langsung ke tempat
Pantai Bobi untuk makan siang. Nah ini enak nih. Kalau saran saya sih masih mending pakai paket semi paket. Jadi hotel bisa kita pilih, pemesanan kapal juga kita bisa pilih sendiri. Tapi untuk tur-turnya dan juga makan siang dan malam itu dijadwal oleh mereka. Nah ini kita sedang menuju ke Pantai Bobi untuk makan siang dan penjamuan dari tour guide kita Mbak Ayu ya. Ini bisa dilihat perjalanan menuju ke Pantai Bobi. Silahkan menikmati. Barangkali kalian yang ingin ke Karimun Jawa masih bingung mau gimana, mau pakai full paket tour guide atau semi paket atau full paket mandiri, bisa komentar di YouTube saya ya. Kita sharing-sharing lah, barangkali saya bisa bantu ya. Nah ini kita menuju ke Pantai Bobi untuk makan siang dulu guys. Selamat menikmati perjalanan menuju Pantai Bobi. Ini kita menuju ke Pantai Bobi ya. Ada satu pemandangan yang sangat indah sekali guys dalam perjalanan menuju Pantai Bobi, yaitu dari atas ya. Bisa dilihat kita di bukit di atas, di bawahnya itu laut yang bagus, yang indah, yang biru sekali. Itu mantep kalau lihat sendiri kalian, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Kita lanjut ke Pantai Bobi ya. Jadi di Karimun Jawa itu pulau yang berbukit tapi di bawahnya itu laut. Nah kan mantap, nggak terlalu panas banget, nggak gersang, di atasnya juga enak ya, karena ini pulau tuh bisa dilihat ya, pulau, jalan naik turun, banyak pepohonan, tapi di bawahnya view-nya laut langsung, dan lautnya itu jernih sekali. Mantap pokoknya. Ini rekomen sekali untuk kalian berlibur, baik sendiri, berpetualang, ataupun khususnya untuk keluarga. Ini mantap banget sini, luar biasa.